Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu menjalankan silaturahmi, mengamalkan zikir nafas berjamaah dan diskusi sadar Allah di tempat ini. Tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan, kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah sebagai umatnya yang taat akan ajarannya sehingga sampai nanti akhir kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini hari Minggu pagi dan cuacanya diguyur dengan hujan. Alhamdulillah, rahmat Allah turun dari langit menghidupi seisi bumi. Dan kesempatan ini hadir, ini peran utama kita ada Pak Kasum dengan Pak Gatot yang luar biasa. Beliau tetap diperjalankan jiwa raganya walau keadaan hujan. Jadi hujan itu tidak menjadi halangan, jarak pun tidak jadi menghalang halangan di saat jiwanya benar-benar pasrah total kepada Allah, sehingga jiwa dan raganya diperjalankan ke tempat ini untuk silaturahmi. Jadi pada kesempatan ini, hari ini kita akan membahas bagaimana kita memahami jiwa pasrah total kepada Allah dalam kehidupan. Kita sering dengar banyak berserah, kan gitu ya Pak ya, berserahlah jiwanya, kan gitu. Nah, bagaimana cara berserah ini? Jadi berserah itu bukan berarti kita diam Pak jasadnya, tidak. Jadi berserah itu, yang berserah ini jiwanya. Jiwa kita berserah kepada Allah, jasadnya tetap menjalankan perintah-perintah Allah atau menjalankan yang disebut amanah, tanda perintah dari Allah dalam kehidupan. Nah, kalau jiwanya sudah berserah total kepada Allah, sehingga gerak jasadnya ini pun akan mengikuti perintah-perintah Allah. Bagaimana caranya kita memahami jiwa kita ini berserah? Maka kita harus jadi jiwa dulu, Pak. Selama ini kan kita jadi jasad nih. Nah, kita harus menjadi jiwa dulu. Kalau kita sudah menjadi jiwa, di situ nanti kita akan paham. Jiwa ini adalah hanya sebagai penyaksi, dan jiwa ini tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya keinginan apa-apa, hanya mengikuti kehendak Allah, keinginan Allah. Kalau jiwa kita yang menyetir jasad kita, otomatis jasad pun akan mengikuti. Nah, selama ini kan jiwa kita ini terkungkung dalam jasad, tertutup dengan keakuan. Selama ini kita merasa kita yang bisa, kita yang mampu, kita yang hebat, kita yang tahu, kita yang paham. Padahal hanya dipahamkan, diberitahu, dan dibisakan oleh Allah. Nah, pada kesempatan ini kita pahami benar-benar lebih dalam lagi tentang yang namanya jiwa. Bagaimana kita bisa memahami jiwa di saat kita nanti berserah kepada Allah, karena sesungguhnya kita tidak bisa mengenal jiwa tanpa pertolongan Allah. Jadi yang bisa mengenalkan kita ini dengan diri kita sendiri itu ya Allah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan metode DN. Di saat kita metode DN-nya sudah benar, DN-nya murni karena Allah, di situ nanti dipahamkan oleh Allah
mana yang namanya jiwa, mana yang namanya diri. Nah, kalau sudah mengenal itu, otomatis apabila kita aplikasikan dalam kehidupan, dalam hal apapun, keadaan apapun, jiwa ini akan tetap berserah. Berserah kepada Allah, sehingga hanya mengikuti kehendak-kehendak Allah, keinginan-keinginan Allah. Terkadang kita ini tidak sadar, Pak. Ya kan, selama ini nggak sadar kita ini. Pertolongan Allah itu seperti apa? Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Karena apa? Allah pun dekat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, "Hai Muhammad, jika engkau ditanyakan di mana tempatku, katakanlah aku ini dekat." Nah, kalau jiwanya sudah menyadari Allah yang dekat, otomatis akan menyadari pertolongan-pertolongan Allah. Kadang di pikiran kita pertolongan Allah itu yang wah doang, Pak. Bener nggak? Di saat bawa motor mau ketabrak, tiba-tiba ada yang nyelamatin, baru sadar, oh ini pertolongan Allah, kan gitu ya. Punya utang puluhan miliar atau puluhan juta, tiba-tiba ada yang bayarin, baru sadar itu pertolongan Allah, kan gitu ya. Padahal pertolongan Allah itu sangat dekat. Jenengan bernapas itu kalau tanpa pertolongan Allah apakah bisa? Nggak bisa. Nah, dari sini kita harus menyadari yang dekat dulu. Kita bergerak itu pertolongan Allah, Pak. Kita mengedip itu pertolongan Allah. Mendengar, bisa makan, bisa minum itu atas pertolongan semuanya. Bisa bangun dari tidur itu di pertolongan. Nah, ini kita sadari. Kalau kita sudah sadari, hidup ini akan terasa lebih ringan dan tidak ada jadi beban, Mbak. Nah, makanya jadilah jiwa yang merdeka, yang tidak terikat oleh jasa, yang tidak terikat oleh keakuan. Makanya di sini kita belajar berserah total agar menjadi abdi Allah. Kalau orang yang jiwanya sudah berserah total kepada Allah, sudah tidak mengharapkan apa-apa, Pak. Sudah lillah semuanya. Dalam ibadahnya semua udah karena Allah dan tidak mengharapkan apa-apa. Pahala itu bonus, Pak. Ya kan? Dan di saat jiwa kita berserah total kepada Allah itu memang tidak mengharapkan sesuatu apapun. Jadi jangan sampai kita salah persepsi. Pengen berserah ke Allah tapi pengen jadi orang sakti. Nah, kan gitu. Pengen berserah ke Allah tapi pengen punya kemampuan bisa ini dan bisa itu. Justru orang-orang yang jiwanya berserah total kepada Allah akan menyadari bahwa jiwanya itu tidak bisa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa. Nah, dalam kehidupannya itu dalam selalu bimbingan Allah. Kalau dibimbing oleh Allah, otomatis dalam lindungan Allah. Jadi terkadang kita ini belajar kesadaran ini terlalu jauh untuk menyadari di luar diri. Seharusnya kita semakin menyadari ada yang di dalam diri ini. Sebetulnya yaitu tadi titik utamanya di dalam kita belajar kesadaran itu. Dalam DNSA ini adalah zikir nafas sadar Allah ini. Bukan pada zikirnya, Pak, tapi pada sadarnya. Di saat kita mulai menyadari segala sesuatu yang ada di tubuh kita ini milik Allah. Dan di saat kita menyadari di segala tubuh kita ini yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Nah, itulah yang disebut jiwanya sadar Allah.
Kalau udah jiwanya sadar Allah, diaplikasikan dalam kehidupan, itu nikmat Pak hidup ini. Tidak akan merasakan punya masalah. Karena apa ya? Karena dia menyadari bahwa jiwanya ini hanya mengikuti kehendak-kehendak Allah. Dia akan menyadari dikasih masalah dari Allah yang bisa menyelesaikan Allah. Jadi jiwanya tetap tenang Pak, keadaan apapun. Nah, di saat jiwanya tenang, berserah kepada Allah, jasad ini akan mengikuti sesuai dengan fungsinya. Akan mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Dan segala sesuatu yang ada di dalam jasad ini nanti akan berfungsi sesuai fungsinya. Pikiran ya sesuai fungsinya, mata ya sesuai fungsinya, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, sampai ke organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itu akan sesuai dengan fungsinya. Karena apa ya, semuanya itu udah Allah ciptakan sebagai mana lengkapnya, sebagaimana komplitnya. Makanya manusia ini adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna. Terus gimana kalau yang nggak punya kaki, yang nggak punya tangan, tetap sempurna Pak. Karena apa? Dari kekurangan itu Allah akan timbulkan kelebihannya. Terkadang banyak hal-hal yang orang punya tangan tapi nggak bisa melakukan seperti apa yang nggak punya tangan gitu loh. Contoh misalkan yang punya tangan kan gosok gigi pakai tangan. Iya. Kalau yang kita lanjutkan lagi, mohon maaf nih terganggu sedikit. Jadi gitu Pak. Nah sekarang gimana Pak Kasum selama perjalanan jenengan setelah mengaplikasikan jiwa sadar Allah ini, apa yang jenengan rasakan dalam kehidupan? Alhamdulillah, yang selama ini saya alami dengan metode PN ini sungguh bagus dan luar biasa. Dalam aplikasi, apalagi yang utama itu ya, kasih kalau saya entah di pekerjaan, entah di rumah itu, dengan kesadaran ini ke Allah, ikutin secara jadat, kita enak gitu, lebih terarah. Dan apapun yang saya lakukan ya, kalau udah melakukan dengan kesadaran ke Allah, dari ibadah, pekerjaan, semua itu udah, ini semua aman dari Allah. Dalam diri itu selalu berpikir, ya kadang sih terlepas dari itu kadang ada lupanya juga. Yeah. Tapi suatu sedikit demi sedikit dalam perkembangan diri ini nih udah agak terarah gitu loh. Yang udah yang saya alami gitu. Dari segi pemahaman pun lebih enak, dalam arti ya benar-benar ya memang diri ini nggak bisa apa-apa, entah apapun yang saya dapat ya terima, syukur, semuanya karena Allah. Masih banyak lain yang luar biasa sebenarnya. Mungkin ya dalam perjalanan masing-masing itu beda-beda gitu loh. Kalau saya ceritakan mungkin dengan yang lain pun nggak bakalan paham atau tidak searah gitu loh. Karena apa? Saya yang dapat itu dalam aplikasi. Gitu. Kalau untuk keilmuan saya sih nggak bisa apa-apa, nggak tahu. Juga enggak, pesantren juga enggak gitu. Tapi yang saya dapatkan yaitu dalam aplikasi kehidupan ini, kehidupan sehari-hari.
Jadi ya begitu Pak Kasum. Di sini ini kita kan belajar untuk ma'rifatullah, mengenal Allah ya. Iya. Jadi untuk mengenal Allah itu beda dengan belajar ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Apa bedanya? Bedanya kalau ilmu mengenal Allah itu kan ada kitab-kitabnya, Ya, benar. dan memang itu harus ada mursyidnya. Iya. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau untuk mengenal Allah gampang, Pak. Jenengan tinggal duduk diam, tinggal menyadari, ya kan? Yang menapaskan ini siapa? Allah. Nah itu udah ma'rifatullah, Pak. Jadi mudah mengenal Allah itu. Yang ngasih hidup ini siapa? Allah. Ya sudah ma'rifatullah. Kan gitu. Yang bisa membuat saya melihat ini siapa? Allah. Ya itu sudah ma'rifatullah. Jadi di saat kita ingin ma'rifatullah, mengenal Allah itu mudah. Yang penting masuk ke dalam diri, menjadi diri atau jiwa. Makanya ada orang tua dulu bilang harus bisa ngaji rasa, ngaji diri, kan gitu. Kita rasakan, kita kaji diri kita. Diri kita ini siapa? Diri kita ini dari mana? Diri kita ini bisa apa? Kalau dikaji itu akan mengenal yang menciptakan diri, kan gitu. Nah kalau Pak Gatot gimana Pak Gatot? Perjalanan jenengan ini Ya, setelah belajar kesadaran ini, jiwa sadar Allah ini. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selama dalam proses perjalanan di DN 5 ini, ya saya bukan merasa tapi merasakan. Setidaknya kita harus menjadikan diri sendiri, jangan menjadi orang lain. Soalnya di dalam diri ini kan ada yang bilang kenal diri, kenal Allah. Di dalam tubuh kita ini, setiap manusia ini punya kitab masing-masing yang kita harus baca sendiri-sendiri untuk mengenal Allah. Ya. Itu aja. Ya, alhamdulillah ya Pak Gatot ya. Semakin kita diperjalankan, semakin dipahamkan ya. Memang dalam penyaksian ini, yaitu dalam laku kehidupan sehari-hari, semakin jenengan menyadari bahwa jiwa raga ini diperjalankan Allah, jenengan akan menyaksikan keberadaan Allah yang dekat gitu loh. Oh ternyata saya ini bisa kerja ini ya karena ada Allah yang dekat ini. Digerakkan, dimampukan, dibisakan, kan gitu ya. Nah ternyata setelah kerja itu karena Allah, tiba-tiba Allah kasih uang, kasih gaji. Nah yang dulunya kita menyadari itu hasil kerja kita, karena kita sudah sadar Allah, akan menyadari oh yang ngasih uang itu Allah, gitu loh. Sehingga apa, kita banyak bersyukur di saat kita mengenal Allah. Karena selama ini kita itu banyak kupurnya, ya kan? Kita nggak pernah mensyukuri nikmat mata dan penglihatan, kita nggak pernah mensyukuri nikmat telinga dan pendengaran, hidung dan ciumannya, mulut dengan ucapnya, tangan dengan geraknya, kaki dengan geraknya, organ tubuh dengan fungsinya. Itu nggak pernah kita syukuri Pak. Karena apa? Kita lalai, jadi kita kupur. Nah, amanah yang ada di dalam diri aja kita nggak jalanin, apalagi yang lain, Pak. Jadi amanahnya itu sebetulnya simpel, memahami amanah pun. Semua yang diamanahkan kepada diri kita itu yang harus kita jalankan. Amanahnya telinga, tandanya bisa mendengar. Perintahnya apa? Dengarkan untuk yang baik-baik. Kan gitu. Jangan untuk dengerin yang gibah-gibah aja, yang istilahnya ngomongin orang aja, kan gitu Pak. Nah itu udah dijalanin belum? Kan gitu. Nah kalau amanah-amanah yang ada dalam diri kita sudah jalanin, otomatis Pak kesononya itu pasti amanah. Kerjanya amanah, ya kan? Yang lain-lainnya pasti aman. Karena apa yang dalam diri kita sudah kita jalankan amanahnya.
Dan itulah dengan kesadaran jiwa yang menyadari Allah. Makanya kita di saat jiwa menjadi jiwa ini akan bebas, Pak, dari ikatan-ikatan keduniawian. Yang tadinya sering gelisah, ya kan? Yang tadinya sering was-was, yang tadinya takut ini, takut itu, ya sudah nggak ada nanti. Nggak adanya apa? Karena dia menyadari selalu bersama Allah. Coba Pak Gatot sekarang mulai belajar untuk menyadari dirinya selalu bersama Allah, dimanapun, kemanapun, dan saat apapun. Kira-kira terlindungi nggak? Pasti terlindungi, merasa nyaman, merasa dilindungi, ya kan? Tapi kalau lepas kesadaran itu, mulai dah gemerungsung lagi pikiran, ya. Wah, ini rasa nyaman. Iya. Gelisah lagi. Nah, disinilah kita makanya bersama-sama belajar menjadi jiwa yang berserah total kepada Allah, bergantung kepada Allah. Karena inti dari utamanya itu kita mengenal Allah itu dalam aplikasi, ya, dalam syariat. Menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah dengan cara Rasulullah. Gitu. Kita semakin taat. Memang walaupun dalam aplikasinya masih kadang-kadang ya banyak godaannya. Ya, gelombang dan gesekan. Ya, gelombang dan gesekan. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan musuh yang nyata itu adalah nafsu dalam diri. Yang masuk itu gelombang dan gesekan. Nafsu dalam diri ini kita harus pahami, kenali. Makanya kita harus kenal dengan semua penghuni yang ada dalam diri ini. Makanya sifat-sifat itu kan ada di dalam diri, sifat hewani, tumbuhan, ya kan? Iblis, malaikat, nabi, semuanya itu sifat-sifat itu ada dalam diri kita. Makanya kita harus pahami. Kadang-kadang kan kita sifatnya kayak malaikat sebagai penolongan gitu, ya kan? Atau sifatnya sebagai kayak nabi, ya kan? Nah, ini tapi kan kita memang dalam aplikasinya kadang lost, kadang sadar, kadang lost. Nah, itulah proses. Jadi dalam proses berjalan menuju jalan yang lurus ke Allah itu bukan berarti lurus itu nggak ada belokannya, Pak. Ada tanjakannya. Ada tikungannya. Iya, ada tikungannya, ada tanjakannya, ada turunannya. Itu semua dilalui. Yang penting jiwanya tetap lurus gitu loh maksudnya. Jangan berhenti di tikungan, jangan berhenti di turunan. Ya kan? Lagi ngedrop, turun iman kita kan? Turun terus sekarang. Nah. Kalau nggak dinaikin. Nah itu. Tapi di saat turun itu kalau kita tetap lurus, Pak, tujuannya ke Allah, itu akan naik lagi. Disadarkan lagi oleh Allah. Makanya kita harus sadari diri kita ini, jiwa kita ini nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Kalau kita mengenal Allah, dekat ke Allah, semakin merasa tahu, merasa bisa, ya itu yang dipertanyakan. Iya. Gitu loh, Pak. Kenapa harus dipertanyakan? Ya karena berarti dia belum mengenal dirinya. Kalau orang yang sudah mengenal dirinya akan tahu diri. Ya dirinya itu apa? Ya nggak bisa apa-apa. Makanya kadang-kadang ya sok-sokan. Mentang-mentang udah dekat Allah harus tahu semua, ya nggak gitu, Pak. Cuma dikasih tahu. Itu pun Allah kalau mau ngasih tahu. Misalkan jeneng bertanya gitu kan. Ini bukan berarti saya bisa, Pak. Saya pun serahkan dulu ke Allah. Ya Allah, nih ada yang bertanya seperti ini. Apa jawabannya? Kalau dikasih ya dijawab, kalau enggak ya akui aja nggak tahu, kan itu jelas. Jadi jangan membohongi diri lah. Kita memang di sini belajar untuk jujur pada diri sendiri, jujur pada Allah, jujur pada sesama gitu aja.
Apakah orang yang sadar Allah ini udah dijamin suci? Ya enggak juga, Pak. Karena apa? Dalam aplikasinya proses semua. Banyak yang memahami keilmuan tapi dalam aplikasi lupa ilmunya, Pak. Ya kan? Karena apa? Ya itu yang dominannya nafsunya, yang dominannya itu egonya. Rata-rata. Nah gitu. Nah itu yang kita alami kan gitu. Kita pun sama kan. Di saat begitu plek nyalamin, waduh kok begini lagi ya. Kok saya masih emosian ya? Kok saya masih terbawa nafsu ya? Nah itu ternyata kan proses. Semakin lama semakin paham. Oh ini nafsu diri, ini ego diri, oh ini bisikan setan, oh ini bisikan pikiran, oh ini kita akan dipahamkan dalam aplikasi kehidupan. Makanya di dalam tujuan kita itu kan kita hidup untuk kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Nah, jiwa ini memang harus benar-benar kita pahami, Pak. Kita harus benar-benar pelajari. Gak usahlah yang muluk-muluk kita tahu alam ini, alam itu, makhluk ini, makhluk itu. Janganlah. Jangan yang jauh-jauh itu, yang dekat aja dulu lah, yang di dalam diri kita aja dulu lah. Ya kan? Kita harus bisa memanage, punya tujuan. Gitu. Kalau kita masih mau yang di luar-luar itu, semakin tersesat kita, Pak. Iya, semakin jauh gitu. Padahal ya untuk ma'rifatullah, mengenal Allah itu kan mudah tadi kan. Di saat jenengan dia menyadari, digerakkan Allah, diperlihatkan Allah, diperdengarkan Allah, itu udah makrifat, udah mengenal jalan. Iya. Karena kalau sudah mengenal ini bukan berarti kita nggak belajar, ya tetap belajar, tetap thalabul ilmi, tapi thalabul ilminya sadar Allah, bukan nyari ilmu. Kalau nyari ilmu nanti bangga dengan ilmu. Tapi kalau thalabul ilminya karena Allah, lillah, menjalankan perintah Allah, nanti di saat diberi ilmu pun kita nggak bakalan menuhankan ilmu, akan menyadari yang ngasih ilmu ini Allah. Gitu. Jadi di saat kita memang benar-benar ingin berserah total itu tanpa ada perlawanan, Pak, jiwanya. Jadi jiwa yang berserah total kepada Allah itu tanpa ada perlawanan sedikit pun. Latihannya bagaimana? Yaitu di saat jenengan duduk timpul, jasadnya dimatikan, jiwanya ke Allah, kan gitu. Nah itu yang disebut berlatih untuk berserah total. Nanti diproses, lakukan dulu. Kalau belum melakukan jangan banyak nanya dulu, ntar pusing kan gitu. Ini belum melakukan, banyak nanya, akhirnya ya nggak ketemu Pak. Lakukan dulu, tata caranya semua sudah ada, ya kan? Papur udah memberikan kemudahan, ya istilahnya Allah memberikan kemudahan melalui papur. Bagaimana cara mengenal Allah yang mudah? Metodenya di kenapa sadar Allah, ada patrap, ada silatun. Itu metode-metode yang Allah berikan, yang mudah, yang tanpa ada embel-embel, yang simple gitu loh. Nah kalau jiwanya sudah berserah total, maka akan paham mana perintah, mana yang dilarang, mana yang baik, mana yang buruk, dan tidak akan tertipu dengan casing-casing gitu loh. Nah itu. Dan kita tidak akan terjebak dengan keilmuan-keilmuan orang lain. Akan menyadari dia pinter, yang ngasih pinter Allah. Jadi kita enggak menuhankan orang pinter gitu loh Pak. Jadi kita tetap jiwanya tuh lurus terus ke Allah.
memang di saat kita belajar menjadi jiwa yang lurus ke Allah, jiwa sadar Allah ini, ya dalam aplikasinya itu, ya itu tadi gesekan, benturan itu pasti ada, Pak. Terkadang ya, kadang-kadang ya nggak jauh, dengan keluarga sendiri, dengan anak sendiri, tetangga sendiri. Nah itu pun proses bagaimana kita bisa berserah dalam keadaan seperti itu. Nah, jadi itu yang tadi kita bahas tentang jiwa yang pasrah total kepada Allah. Jadi kuncinya itu kita harus menyadari dulu jiwa kita ini nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa, sehingga kita menyadari bisa berserahnya itu ya dibisahkan Allah gitu loh, Pak. Kalau ngandelin diri kita, jiwa kita sendiri ya nggak sanggup. Tapi kita harus menyadari itu dulu, menyadari ketidaksanggupan kita, ketidaktahuan kita, kebodohan kita, sehingga nanti ya di situ nanti kita akan dipahamkan, ya kan? Sehingga menjalani amanah tanda perintah dalam kehidupan ini di saat jiwanya pasrah total ke Allah itu ringan, Pak. Seberat apapun amanahnya, apabila jiwanya berserah total kepada Allah kan ringan. Karena apa? Menyadari dia menjalankan amanahnya itu dengan kekuatan Allah, ya kan? Kalau sudah menyadari dengan kekuatan Allah, yang berat jadi ringan, Pak, yang susah jadi mudah. Ya karena kekuatan Allah loh. Siapa yang mau bandingin kekuatan Allah? Enggak ada, Pak. Nah, makanya disinilah kita menjadi abdi Allah dalam kehidupan nyata, yang ibadahnya sudah tidak mengharapkan iming-iming, yang ibadahnya sudah benar-benar lillah. Dan dalam kehidupan pun ya menjalani hidupnya itu sudah nggak ada iming-iming, Pak. Yo kerja nggak ngarep gaji, tapi yo di saat digaji ya diterima gitu loh. Tapi jiwanya ini udah nggak ngarep-ngarep, nggak mikir-mikir nanti dapat berapa, dipotong enggak, ya itu udah stres duluan nanti. Yang penting nanti dapat, waktunya yang harus dibayar ya dibayar, yang belum ada ya nggak apa-apa nanti gitu loh. Jadi nggak terlalu banyak pikir gitu, Pak. Pikiran ini akhirnya nanti berfungsi sesuai fungsinya, nggak ngaco, nggak mengendalikan jiwa kita. Jadi jiwa kita yang mengendalikan jasad. Karena jiwa ini sudah berserah total akan tahu di saat dia mau mikir yang aneh-aneh, gak usah mikir yang aneh-aneh, jalanin aja, ya kan? Walaupun kita bukan berarti nggak butuh uang, Pak, ya kan? Uang itu nanti akan kita gunakan sesuai fungsinya saja. Nah gitu. Jadi nggak takut kehabisan, nggak takut nggak punya, karena sadar itu udah jaminan, Pak. Sebenarnya saya juga udah lama. Iya. Dari awal kerja, terima kerja, kamu gaji sekian ya, mama. Saya terima sampai sekarang pun puluhan tahun. Saya nggak mengharapkan gaji naik atau pas hari weekend dibayar. Udah saya jalanin aja. Begitu kasih saya terima. Begitu orang-orang naik gaji, saya nggak mikirin naik gaji. Nanti ada waktunya tambah, kos mungkin nambah. Saya nggak pernah komplain tanggal sekian harus ini bayar ini. Nah itu kan kesadaran ya, Pak ya. Nah makanya Pak Pur selalu menyarankan gunakan kesadaran, jangan pikiran. Itu udah dari bulan tahun saya lakukan itu, Pak. Saya bekerja nih di Jakarta nih. Saya kerja aja udah. Nggak mikirin gaji, nggak mikirin duit. Ya nanti waktunya bayar ada, insya Allah mudah-mudahan ya Allah memberikan kemudahan buat saya. Nah, gitu aja. Begitu saya terima gaji ya alhamdulillah. Atau bos ngasih mundur gaji ya udah, saya nggak komplain, nggak apa. Kadang bos sendiri minta maaf, aduh Pak, maaf. Selalu ya nggak apa-apa, wajar namanya manusia gitu doang. Malah tersenyum sendiri gitu loh. Itu karena
begitu saya kenal ini, oh yang pernah saya alami begini. Iya. Ini pas Jadi banget, cocok cuman gitu. karena saya belum paham gitu. Iya, benar. Itu. Memang gitu, Pak. Jadi gini, belajar DN ini jangan berharap ingin fana, ingin zero, ingin sip go, jangan. Karena itu nggak bisa kita capai tanpa apa? Pemberian. Jadi fana itu pemberian, nggak ada manusia yang bisa fana, Pak. Nggak ada manusia yang bisa sip go, kecuali memang Allah berikan kondisi-kondisi itu. Dan walaupun diberikan itu kadang-kadang nggak selamanya, Pak. Ngalamin doang gitu. Oh, ngalamin di situ tapi ya, ke bawah lagi. Kita ngalamin di wilayah sibgoh nih, dalam kekuatan Allah, dalam celupan Allah. Tapi berapa jam kemudian tahu udah di wilayah jasad lagi gitu. Lagi ya. Itu. Nah, itulah memang prosesnya begitu. Jadi di saat kita belajar zikir nafas sadar Allah ini, jangan punya tujuan-tujuan untuk mendapatkan ini dan itu, bisa ini dan bisa itu. Biarkanlah itu berjalan dengan sendirinya. Gitu loh, Pak. Ya. Oh ya, lurusin aja, Pak. Iya. Lurusin aja, Pak. Lurus. Jadi gitu. Nah, sekarang kan semakin kita jelas ya Pak Kasum ya, kajian kita itu larinya mau kemana. Jadi berspiritual kita itu kita harus jelas tujuan berspiritual itu untuk apa sih. Kalau berspiritual nggak ada manfaatnya untuk kehidupan, cuman hanya menyusahkan ke dalam kehidupan, ya untuk apa? Ya kan? Kita berspiritual, kita bermakrifatullah, itu mengenal Allah itu agar kita itu hidup ini bisa terarah dan menikmati penuh dengan rasa syukur gitu loh. Apakah nggak alangkah indahnya di saat kita selalu tetap bersyukur? Janji Allah di saat kita selalu bersyukur ditambah terus. Di saat kita kufur, azab Allah amatlah pedih. Walaupun memang ya itu kan kata Quran ya Pak. Di ayat yang lain Allah nggak pernah nggak pernah menyiksa kan gitu. Tapi ada ayat yang lain menjelaskan di saat kau tidak bersyukur, azab Allah amatlah pedih. Tapi disitulah kita harus bisa menyadari, ya kan? Bagaimana agar kita benar-benar mengikuti apa yang dikehendaki Allah. Jiwa ini di saat begitu pasrah total Pak dalam kehidupan itu akan paham. Jasad ini akan paham juga apa maunya Allah. Nggak banyak merontah gitu, nggak banyak ngelawan. Menerima dan sesuai fungsi masing-masing gitu loh. Egonya sesuai fungsinya, nafsunya sesuai fungsinya. Karena apa? Jiwanya sudah sadar. Jiwanya sudah berserah total. Gitu. Kalau belum berserah ya ini kan ngaco-ngaco terus. Nah, itu pun proses. Gitu. Masih yang dahulukannya nafsunya, egonya. Ya kan? Ilmunya. Nah, itu. Baik, itu saya rasa cukup. Kita pembahasan tentang bagaimana memahami jiwa pasrah total kepada Allah dalam kehidupan. Jadi dari inti pembicaraan kita tadi, agar kita ini selalu dalam tuntunan Allah, bimbingan Allah dan lindungan Allah di saat jiwa kita berserah total kepada Allah. Dan kita akan paham yang namanya petunjuk, perintah, kan gitu, larangan. Nah, itu nanti akan paham dengan sendirinya, dipahamkan oleh Allah. Makanya kita harus melakukannya, apa gitu ya, laku dalam laku, bukan hanya sekedar teori pemahaman, tapi kita aplikasikan. Baik, kita sama-sama melakukan zikir nafas berjamaah agar di sini pun kita belajar bagaimana berserah total dalam duduk timpu ini. Ya, silakan kalau mau wudhu dulu.
Minum dulu Pak Gatot. Perjalanan jauh. Kopi dulu. Ngopi dulu, silahkan. Ya teman-teman, ini udah alhamdulillah banyak yang nonton. Terima kasih kepada teman-teman FB yang sudah masuk menyaksikan acara siaran langsung ini. Baik, kita sapa. Ada Pak Mul, ada Mbak Runi, ada Pak Nyoman dari Bali. Nih, sahabat saya nih Pak Nyoman ini. Ada Indah, ada Muhammad Arif, ada Umiana. Wah, Umiana. Ada Pak Saifuddin, ada Pak Iwan, ada Ono, ada Kang Henry Johari, ada Nol Siji, ada Pak Deni Kaca, ada Boni Ecot, ada Murpi Chan, ada Kang Jati, ada Dedek Sulaiman. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan tadi pembahasan yang sedikit tadi ada manfaatnya bagi kita semua untuk kita aplikasikan dalam kehidupan. Wah, alhamdulillah ada Kang Opit. Alhamdulillah Kang Opit ini adalah senior zikir nafas nih di Tangerang. Nah, Kang Opit mantap, siap Kang Opit. Sambil nunggu yang sedang wudhu, silakan Pak, ngopi dulu. Jadi berserah total Pak, nanti di saat duduk timpunya itu jangan melawan sedikit pun. Ada rasa gatel, rasa kesemutan, rasa ini, rasa itu, udah diem aja. Iya, berserah total. Nah itu sebagai nanti diaplikasikan dalam kehidupan, jiwanya ke Allah, jasadnya dia diam. Nanti ada perintah yang dijalankan. Jangan melawan ya gagal. Oke, ambil posisi yang nyaman. Bagi teman-teman yang di rumah yang mau ikut berjamaah zikir, ambil posisi yang nyaman, yang enak, agar tidak terbebani. Duduknya boleh timpu, boleh duduk sila, boleh sandaran. Kita belajar pasrah total, berserah jiwanya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa raga ini untuk selalu berzikir, bersyukur, beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa membimbing jiwa raga ini ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kendorkan semua saraf yang ada dalam tubuh. Matikan jasadnya, jangan bergerak sedikit pun. Disinilah kita berserah total kepada Allah. Kita serahkan jiwa raga kita kepada Allah, yang bisa membuat kita berserah ya Allah.
Mulai kita sadari napas ini keluar masuk dengan sendirinya melalui hidung. Sadari napas, sadari darah ini mengalir. Sadari jantung ini berdetak. Sadari telinga mendengar, sadari pikiran berpikir. Sadari dulu semua yang ada dalam jasad kita. Sadari perasaan yang bergejolak. Setelah kita menyadari apa yang ada dalam jasad kita, kita sadari jiwa kita. Kita sadari nafs kita sadari diri kita. Jiwa itulah yang menyaksikan jasad ini sedang berduduk. Jiwa itulah yang menyaksikan pikiran ini sedang berpikir. Jiwa itulah yang menyaksikan perasaan ini sedang merasakan. Jiwa itulah yang menyaksikan telinga ini sedang mendengar. Setelah kita mengenal jiwa kita, kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Sadari kita ada dalam ruangan ini. Setelah kita menyadari kita ada di ruangan ini, kita luaskan lagi kesadaran kita menyadari seisi rumah ini. Sadari seisi rumah ini. Kita luaskan lagi kesadarannya menyadari di luar ruangan, di luar rumah ini. Sadari kondisi di luar rumah ini. Setelah kita menyadari kondisi di luar ruangan ini, di luar rumah ini, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita menyadari alam semesta. Menyadari bintang-bintang, menyadari galaksi-galaksi. Sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Sadari dulu jiwa kita menyadari alam semesta yang tiada batas. Kita masuk ke level 2 untuk menyadari di sebalik alam semesta itu ada Allah. Allahnya yang mana laisa kamislihi syai'un. Sudah sadari saja di hadapan Allah. Menyadari sang pemilik alam semesta. Mulai kita berzikir di hadapan Allah, mengikuti napas masuk keluar melalui hidung. Hati ini berzikir. Napas masuk napas keluar Allah. Allah. Napas masuk napas keluar Allah. Allah. Apapun yang dirasakan tetap lurus ke Allah. Jangan berhenti di sensasi rasa apapun itu. Terus lurus ke Allah. Jiwanya lurus ke Allah. Menyadari Allah yang dekat. Terus Allah.
Oke, kita naikkan lagi di level 3 kesadaran jiwa kita. Di saat mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Kesadaran ini mendekat, berserah kepada Allah. Nah, di saat berserah itulah kita pasrahkan semuanya. Kita pasrahkan jiwa raga kita pasrahkan anak istri kita pasrahkan ilmu kita, guru-guru kita pasrahkan jabatan kita, harta kita, sampai benar-benar merasakan ketidakadaan apa-apa, sampai benar-benar kosong, tidak ada lagi pengakuan apapun dalam hati kita. Semua dikembalikan ke Allah, dipasrahkan ke Allah. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah terus sampai benar-benar kosong, tidak ada apa-apa lagi. Setelah jiwa kita merasakan kekosongan, kita masuk di level 4, Nabi Isbat. Di saat yang ada hanya Allah, di saat Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah, Allah yang ada hanya kekuatan Allah di dalam diri kita ini. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Allah. Setelah jiwa kita menyadari kekuatan Allah, kita masuk ke dalam kekuatan Allah, sehingga jiwa ini menyadari, melihat dengan kekuatan Allah, mendengar dengan kekuatan Allah, bicara dengan kekuatan Allah, bergerak dengan kekuatan Allah. Dudukan jiwa kita menyadari masuk ke dalam kekuatan Allah, sehingga di saat kita menjalankan 3T, ATP, dan 3S dengan kekuatan Allah, sadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah, dan menjalankan segala sesuatu dalam kehidupan dengan kekuatan Allah.
Oke, kita syukuri latihan kali ini, kita cukupi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.